dimanapun berada, sesuai dengan hasil pembelajaran kita. Ya, saya melihat ada banyak hal-hal yang mungkin harus saya review kembali terkait dengan penggunaan aplikasi ya, karena mungkin tidak terlalu detail dan juga kita beberapa kali tidak mengikuti materi dengan baik ya, baik karena jaringan atau mungkin ada hal-hal lain ya. Jadi mungkin saya memberikan sedikit review sebelum nanti mungkin hari Senin ya, beberapa trainer yang mewakili kita dari Papua akan melakukan simulasi webinar ya. Nah, tentu yang di sini akan banyak dinilai adalah penguasaan tools ya, terutama mungkin ke aplikasi Miro-nya ya, sebagai papan digital atau papan virtual yang bisa mewadahi atau menjadi satu media yang akan kita gunakan selayaknya kita menggunakan papan tulis atau mungkin sebuah whiteboard ya, selayaknya kita melakukannya pada kegiatan-kegiatan training offline ya. Oke, langsung saja kita ikuti review beberapa aplikasi yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu. A few moments later. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan memulai dari aplikasi yang pertama, mungkin aplikasi Miro ya, karena aplikasi ini sangat vital untuk melakukan training ini atau pembelajaran melalui online, dan juga nanti akan banyak berperan pada simulasi webinar yang akan dilakukan oleh teman-teman yang mewakili trainer yang ada di Papua. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Miro. Nah, di sini saya sudah login ya. Nah, ini adalah versi download yang sudah saya buat ya. Di sini juga saya sudah login karena aplikasi ini tentunya berbasis online ya. Nah, jika Bapak Ibu belum mendownload, ketik saja Miro ya di Google Chrome atau mungkin tools pencarian yang Bapak Ibu gunakan, atau mungkin Mozilla ya, silahkan saja, boleh-boleh saja. Oke, setelah kita masuk di web Miro, kita ke produk ya. Sini di sampingnya Miro ini ada produk yang nanti akan muncul opsi-opsinya ya. Tentu yang harus kita klik adalah download Miro ya. Download Miro. Nah, ini Bapak Ibu Saudara akan diarahkan nanti untuk mendownload sesuai dengan spesifikasi perangkat yang Bapak Ibu gunakan, apakah itu Apple ya, Macintosh, atau menggunakan Windows ya. Umumnya Windows ini yang 16 bit ya, sepertinya jarang yang 32 bit. Seperti PC yang saya gunakan ini, Windowsnya adalah 64 bit ya. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau tidak yakin, bisa menekan start ya pada komputernya, kemudian mengklik kanan pada komputer supaya mengetahui sebenarnya berapa ini ya, sistem tipe dari sistem Bapak Ibu Saudara, apakah 32 atau 64 bit. Nah, bisa dicek di komputer masing-masing Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kayak ini PC yang saya gunakan ini adalah 64 bit ya. Jadi saya akan pilih menu yang ini ya. Ya, silakan Bapak Ibu klik untuk mendownload yang belum ya. Kalau yang sudah mendownload, tentu kita akan mencari di bagian download ya. Bagian download, cari saja ya, ketik saja Miro, nanti dia muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, logonya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu klik
menginstalnya nanti next saja ya. Pada tahap akhirnya ketika sudah terbuka, kita diarahkan untuk login ya. Login menggunakan akun Gmail ya. Nanti tinggal diikuti petunjuknya, sangat mudah sekali ya untuk login. Oke, untuk awal mungkin seperti itu ya Bapak Ibu para trainers. Selanjutnya kita diarahkan ke beranda ya, atau di mainboard sini. Nah, ada beberapa pilihan untuk membuat tipe papan yang kita inginkan ya. Nah, di sini new board ini untuk papan yang blank ya, yang sama sekali tidak memiliki isian ya. Nah, kalau yang mind map atau quick retrospective dan yang lain-lain ini adalah model-model template yang sudah disediakan ya, tergantung daripada selera Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah membuat di sini new board ya, saya tidak kasih judul ya, masih untitled ya. Nah, jadi kita di sini nanti akan banyak mengeksplor ya. Oke, ini saya sudah otak-atik sedikit. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya supaya mudah mengeksplornya ya. Oke ya. Ya, tampilan awal dari Miro atau board Miro ini ya. Ini tampilan blanknya seperti ini ya. Tidak ada apa-apa. Nah, ada beberapa tools yang harus kita coba ya. Kita coba explore di sini fungsi-fungsi dari penambahan baik template, teks, sticky note, shape, ya, connection line, ada pena, ada beberapa model. Nah, ini komen, kita bisa memberikan masukan, tanggapan ya sebagai diskusi ya. Kalau kita sudah men-share dan semua sudah mendapat, nah di sini kita bisa saling memberikan komen dengan mention langsung ya orang yang kita tuju untuk berkomunikasi atau melakukan chat ya. Ini frame, kita bisa menggunakan beberapa tipe frame ya. Ada custom, ini sesuai dengan ukuran yang kita mau ya. Kalau di sini sudah terformat, jadi waktu kita klik dan kita taruh di papan sudah mengikuti format-format yang ada ya. Kemudian di sini ada upload ya, kita bisa menambahkan media-media baik dokumen, video ya dari perangkat kita. Ada juga menambahkan ya baik dokumen juga yang mungkin kita taruh di Drive ya, di Google Drive ya, yang kita sudah simpan, atau mungkin ada di YouTube bisa dalam bentuk video ya, baik di YouTube kita atau YouTube channel YouTube orang lain ya. Atau juga dari Google Chrome ya. Ada opsi lainnya. Nah, kemudian di titik 3 ini kita bisa menambahkan atau menyematkan beberapa aplikasi ya. Frame kode ini saya belum mencoba juga, dan web capture ini. Nah, kita nanti bisa mengeksplor ini ya. Ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan, ada tabel juga yang bisa kita tambahkan, ada mind map, ada chart juga ya, ada beberapa model ya.
Nah, mungkin kita fokus untuk kegiatan yang nanti mungkin akan diujikan ya, bagi mungkin rekan-rekan kita yang akan mensimulasikan kelas-kelas webinar ya, kelas webinar nanti. Nah, di situ sudah diberikan batasan ya, kalau bisa materinya hanya 3 saja ya, 3 slide saja, karena memang fokusnya nanti pada penggunaan board Miro ini ya, fokusnya ke sini. Ya, jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki ini slide-nya, ya bisa membuka di, sebenarnya kalau sederhananya bisa di PowerPoint Microsoft, tapi kalau mencobanya di canva.com juga bisa ya. Ada banyak template yang sudah disediakan ya. Ya, tergantung mau membuat desain apa. Saudara bisa klik ya di template yang mana yang diingini ya. Nah, ini halaman pertama. Tentu karena kita membutuhkan 3 slide ya, kita klik di sini ya, tambah halaman ya. Kemudian kita melihat yang mana kita mau gunakan template-nya. Mungkin kita let's start. Oke, berarti sudah 2 slide ya. Ini yang ketiga ya. Oke, sesuai ya. We're done ya. Retro team, let's start, dan we're done ya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silahkan menambahkan ya, bisa menambahkan foto kegiatan mungkin yang pernah dilakukan ya, bisa dicari di sini, ada banyak ya, bisa diketik di sini juga sesuai dengan konsep materi yang mau disediakan ya. Ada gambar-gambar ya, banyak di sini ya pilihannya. Nah, untuk menambahkan yang ini sangat mudah ya. Bapak Saudara ya, lihat yang gratisan yang mana ya, nanti tinggal diklik langsung, kemudian ditarik saja ya, tarik seperti ini, kemudian dilepas ya. Nah, semudah itu ya. Jadi kalau dirasa besar bisa dikecilkan, kemudian ditempatkan di tempat yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian untuk menambahkan teks, ini prinsipnya sebenarnya sama ya dengan Microsoft PowerPoint, cuma bedanya ini lebih banyak pilihan ya, lebih variatif ya. Bisa menambahkan ya, diseret saja, di drag saja, dikecilkan. Oke, jika sudah jadi ya, Bapak Saudara bisa mengunduh ya file ini ya, entah nanti dijadikan PDF ya, bisa juga nanti dijadikan PDF saja ya. Kemudian nanti kita akan ekstrak ya, ekstrak di Miro ya. Oke, mungkin dalam bentuk PDF ya, supaya tidak ada, kalau mungkin kita jadikan dia PPT atau format yang lain ya, takutnya nanti ada item-item yang tidak terbaca ya, atau hitam. Ini sudah kita unduh ya.
Ya, bisa menambahkan audio, bisa. Cuma kalau audio nanti tidak terbaca di ininya ya, tidak terbaca karena kita mengunduh menjadi PDF ya. Bisa menambahkan video, tapi saya sarankan kita hanya menambahkan slide saja dulu, karena di Miro juga memiliki opsi untuk menambahkan audio atau video juga ya, baik dari perangkat atau mungkin dari YouTube. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa berkreasi di sini ya. Ya, ini karena hanya 3 slide, jadi ya bisa dimaksimalkan ya, sesuai dengan arahan tutornya. Kalau bisa tipe fontnya jangan lebih dari 3 ya, maksimal 3 saja ya. Mungkin juga dari warnanya juga ya, kalau bisa jangan terlalu rame ya, mungkin 3 juga ya. Nanti Bapak Ibu Saudara jika ingin mengubah warna dari fontnya ya, bisa diklik saja, kemudian arahkan kursornya ke gambar A yang ada warna ya. Nah, silahkan memilih warna baik di sini atau di sini ya. Bisa di sini ya, nah, bisa di sini juga ya. Nah, sama saja. Oke, jika sudah nanti bisa diklik di luar kotaknya. Nah, rutin ya. Jika ingin mengklik, biasanya kita mengedit dengan mengklik 2 kali ya, kita bisa mengubahnya. Oke, silakan berkreasi dengan 3 slide ya. Jika sudah, kita langsung ke Miro ya. Kita kembali ke Miro. Nah, kita akan menambahkan tadi slide yang sudah kita ini contohnya ya, tapi saya pakai file yang lain ya. Kita akan menambahkan, kita akan menambah dari perangkat karena kita mendownload tadi ya. Nah, saya di sini pakai modulnya Oxfam ya. Oke. Nah, papan atau board ini ya, kita bisa besarkan atau kecilkan dengan menggunakan scroll ya. Ya, kita memainkan scroll. Oh, ternyata sudah ada yang saya buat di sini. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, saya ulangi caranya ya. Jadi tadi ketika kita ingin memasukkan slide kita ya, kita tekan icon ini, tanda panah dalam kotak upload ya, kemudian kita klik my device, dan kita cari, kita menempatkan foldernya di mana ya, di komputer Bapak Ibu Saudara. Masuknya di mana yang tadi kita download, apakah di download sini atau mungkin di dokumen ya, tergantung dari setting daripada perangkat atau komputer atau laptop Bapak Ibu. Kemudian kita klik ya, klik open. Ya, sudah terbuka ya. Setelah kita klik ya, ini dokumen yang kita upload atau slide ya, kemudian kita bisa mengklik, nah ini ada gambar kotak ya berjejer 3, kita akan ekstrak ya, karena di situ 3 hanya diberikan 3, jadi 1 sampai 3 ya, kita ekstrak 3 saja ya. Oke, nah inilah
3 materi yang akan kita presentasikan pada simulasi web ya, atau Bapak Ibu Saudara yang mewakili kita akan mempresentasikan. Nah, setelah kita menampilkan atau membuka slide kita, ini contoh saja ya. Kemudian kita akan menambahkan apa? Silakan. Contoh kita menambahkan teks ya. Menambahkan teks. Di sini kita bisa menulis ya, nama atau materi ya, judul materi boleh. Ya. Katakanlah di sini ada ya. Ya, kita membesarkannya ya di sini untuk membesarkan font, atau juga kita bisa mengklik ya ujung dari kotak ini ya, kita bisa tarik ya. Contoh gini ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan sticky note ya sebagai catatan. Mungkin contoh kita menambahkan sticky note untuk memberikan keterangan pada slide pertama ya. Jadi kita bisa mengklik tanda panah ini ya, kita tempelkan di sini, kemudian kita klik sambil menarik ya, sambil menarik ya, membengkokkan, nah, sehingga dia mengikuti ya, tanda panahnya mengikuti ya. Panahnya mengikuti ya. Nah, entah mungkin ada catatan apa yang kita perlukan ya, penekanan-penekanan yang perlu kita lakukan ya menggunakan tanda panah ini. Mungkin kita ingin menambahkan sticky note, kita tambah lagi. Sebenarnya bisa juga dilakukan dengan mengklik, kemudian jika Bapak Ibu Saudara supaya tidak repot, kemudian Ctrl C Ctrl V ya, langsung ditarik. Nah, itu langsung tercopy dan terpaste ya. Mungkin kita akan menambahkan model tanda panah yang lain, contohnya ya begini ya. Mungkin kita memberikan tanda panah ya. Bisa merubah-rubah warnanya ya sesuai dengan selera ya, atau mungkin bisa membedakan. Kemudian ingin menambahkan apa, tulisan, atau mungkin tanda garis putus-putus bisa ya. Nah, bisa dicoba nanti. Nah, ini menghapusnya ya. Oke. Mungkin juga ingin menambahkan frame ya. Contoh saya tambahkan frame berukuran A4 ya. Oke. Saya geser framenya ke bawah supaya lebih rapi ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa di manage ya pengaturannya, pengaturan penempatan materinya ya. Mungkin tidak terlalu jauh ya. Contoh mungkin kita akan menambahkan mind map, bisa ya, kita tambahkan di frame ya. Ya, kita besarkan dengan men-scroll ya. Ya, contoh mungkin masalah pembelajaran ya, jarak jauh, masalah pembelajaran jarak jauh ya. Nah, dari sini kita bisa memetakan kira-kira apa saja ya. Kita bisa menambahkan ke atas, ke samping kanan, samping kiri, atau ke bawah ya. Contoh kita tambahkan ya.
Di atas ini mungkin internet ya, jaringan internet. Kemudian di sebelah kanan kiri bawah saja ya, mungkin SDM ya, kemudian di sini ya kita tambahkan kotaknya. Oke, mungkin di sini perangkat tidak memadai ya. Nah, contohnya begini ya magnetnya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan juga chart ya. Ini ada beberapa model yang diberikan ya. Contohnya kita pakai yang diagram ini ya, diagram bulat ini. Kita bisa drag, tarik. Nah, untuk mengeditnya kita bisa mengklik ya, mengklik. Nah, pada sebelah kanan ya, nah di sini tempat kita mengedit chartnya ya. Di sini title 150 ya. Contoh di sini kita ganti ya, title 1 jadi peserta ya, dan title 2 pelatih. Oke, ini kita rubah di sini ya, contoh peserta 96% ya. Di sini pelatih 4% contohnya ya. Oke, nah otomatis dia akan berubah di sini ya. Otomatis dia akan berubah. Nah, jadi pada satu board ini kita bisa menempatkan ya materi utama kita dan kemudian penjelasan ya terkait ini. Mungkin kita akan menjelaskan slide kedua contohnya, dan kita akan tarik ke sini ya. Kemudian kita menempatkan sticky note di sini. Kemudian kita bisa mungkin memberikan catatan lagi ya untuk slide ketiga. Bisa menambahkan sticky note. Ya, karena yang dinilai di sini adalah kecakapan kita dalam menggunakan perangkat ini ya, atau menggunakan Miro. Ya, ini karena sangat vital ya. Di sini kita bisa menambahkan ya. Slide 2 contohnya ya. Slide 1. Slide 2 ya. Mungkin kita ingin merespon juga, memberikan respon ya, atau meminta respon terlibatan dari mungkin partisipan ya tentang sebuah pokok materi ya. Contohnya mungkin ide bisnisnya apa ya, nah gitu. Mungkin Robert ya, kebetulan tidak ada yang namanya Robert ya. Idenya mungkin membuka usaha jasa panggilan ya, atau tambal ban. Usaha tambal
ban panggilan ya, melalui daring ya. Oke, kita blok, kita besarkan ya. Atau kita klik saja ya, klik saja, nanti akan muncul di sini jenisnya apa, kemudian ya bisa tambahkan di sini ya. Saya membesarkan begini. Kemudian mungkin Yemima mungkin ya, kita namanya Yemima ya. Yemima mungkin usaha apa? Usaha roti ya, atau toko roti online. Yemima toko roti online ya. Oke. Nah, kita bisa ya menyusun sticky note di sini ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya, tentunya masih dalam jangkauan semuanya ya, mudah untuk dipetakan ya. Ketika kita ingin melihat slide ya, kita ingin melihat penjelasan dari slide ya, kita bisa menambahkan apa, video juga bisa melalui icon ini ya, upload ya. Kita bisa klik di upload via URL ya. Kemudian kita lihat, cari di YouTube ya, cari di YouTube. Kita bisa mengklik ya, atau klik. Nah, di sini URL-nya ya, kita copy ya. Kemudian kita paste ya, dan kita klik OK ya. Video yang tadi kita sudah search ya, kita bisa tampilkan di sini ya. Nah, kita mau taruh di sini atau di mana, tinggal kita klik. Kemudian kita bisa mengupload dokumen-dokumen lain ya, baik dari perangkat kita, dari file yang sudah kita simpan, atau dari link mana saja ya, menggunakan URL tadi, link yang tadi kita gunakan ya. Nah, jadi kita bisa mengupload link ya, baik berupa dokumen atau juga berupa musik atau video ya. Oke Bapak Ibu ya, kita belajar memanage ini ya, memanage pengaturan dari materi, kemudian penempatannya ya, bisa menambahkan frame ya, atau menambahkan hal-hal lain yang di sini ya. Nah, biasanya untuk komen ini kita bisa tambahkan jika di dalam board ini atau Miro ini sudah kita bagikan ke teman-teman ya. Jadi ketika kita memberikan komentar, kita bisa mengetik komentar kita, kemudian mention orang yang kita tuju
ya, siapa yang kita tuju. Karena di sini belum ada ya, jadi saya tidak bisa mention ya, karena board ini saya belum bagikan. Oke, kita bisa, mungkin kita bilang tulisannya kurang besar, besar ya. Kita mau tambahkan smiley ya. Kita bisa tambahkan emoticon di sini ya. Oke, kemudian mungkin kita ingin menambahkan ya emoji juga, mungkin di sticky note juga bisa dengan mengklik tadi ya. Tadi kita mengklik titik 3 ini ya, ini bisa menyematkan emoji ya. Contohnya mungkin ada hal yang lucu ya. Tinggal tarik saja ya. Oke, tempatkan di sini. Tinggal besarkan ya. Oke. Nah, di bawah ini, tools yang di bawah ini akan mengarahkan kita kepada pengelompokan ya. Contoh, kita tekan di sini frame. Pada opsi ini akan menunjukkan semua frame yang kita buat. Mungkin ada yang kececer sebelah sana, sebelah atas ya, kiri atau terlalu ke bawah mungkin ya. Nanti akan ditampilkan di sebelah sini ya. Ya, ini adalah indikator untuk mencari ya, sesuai dengan kelompokan. Mungkin kalau kita klik yang di sini akan ditampilkan semua jenis presentasi atau video yang mungkin kita sudah sematkan di papan sini. Oke, nanti silahkan dieksplor ya, silahkan dicoba ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang nanti akan melakukan simulasi webinar ya, bisa melakukan seperti ini ya. Saya ulangi mungkin sedikit tentang canva.com ya. Untuk canva.com ini prinsipnya mirip dengan PPT atau PowerPoint yang ada di Microsoft ya. Nah, jadi jika kita ingin menghilangkan opsi di sebelah ya, kita bisa mengklik tanda panah kecil ini. Oke. Mungkin untuk men-share atau membagikan ya, mungkin kita tidak akan belajar itu ya. Karena menurut saya hal ini akan dilakukan oleh para trainer saja, karena sangat sulit ya kita ingin men-share, ingin melibatkan para partisipan ya dengan membagikan link ya. Saya tidak yakin mereka bisa mengikuti. Oke. Nanti mungkin pada simulasi berikutnya ya, mungkin kita melakukan pertemuan lagi ya, untuk bagaimana melakukan share. Sebenarnya di sini bisa kita share ya. Namanya bisa kita ubah ya. Sini title-nya. Webinar. Klik operation ya. Ini ada linknya ya di sini. Nah, di sini settingnya bisa di ini ya. Apakah hanya melihat saja
atau bisa mengedit atau hanya bisa mengomentari ya. Nah, ini linknya bisa kita copy, kemudian kita bisa ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah melakukan menyingkat linknya ya, bisa membuka di bit.ly ya, atau mungkin langsung saja ya, karena kita tidak perlu mengetik, bisa kita kirim baik via email atau mungkin via WhatsApp atau mungkin di kolom chat di Zoom. Ya, kita tunggu ya, WhatsApp-nya terbuka ya. Oke, jika sudah, kita tinggal copy, kemudian kita paste ya, kemudian kita kirim ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah login, nanti ketika mengklik ini langsung diarahkan ke Miro ya. Jadi kalau kita sudah membuka versi download, ketika kita mengklik URL atau link yang diposting oleh salah satu rekan, mungkin ketika kita mengklik, kita langsung diarahkan ke Miro versi download. Oke, mungkin itu saja ya untuk persiapan trial webinar ya hari Senin nanti. Oke, jika ada nanti pertanyaan, nanti mungkin bisa didiskusikan di grup saja ya. Oke, demikian Bapak Ibu Saudara untuk persiapan webinar, dan juga mungkin sedikit tentang aplikasi Miro dan Canva ya. Oke, sampai jumpa di review berikutnya ya. Semoga kita tetap antusias untuk belajar. Oke, salam jumpa, salam sehat.